Hello Indonesia, this is your captain speaking. Apakah kalian tahu siapa pemain gila ini? Pemain yang bahkan di menit-menit terakhir, di masa injury time, masih terus berlari, masih melakukan pressing seperti tak mengenal kata lelah. Ya, pemain itu adalah Tom Hai. Biasanya di penghujung babak kedua, para pemain cenderung menunggu. Stamina sudah habis, nafas tersisa hanya secuil, langkah pun semakin terasa berat. Namun sore itu kita menyaksikan sesuatu yang sulit dipercaya. Sesuatu yang sejujurnya di luar nalar kita semua. Bagaimana mungkin seorang pemain yang dicap tua, sering dianggap rapuh, staminanya lemah, bahkan jarang bermain penuh 90 menit, justru tampil bagaikan jelmaan Gattuso. Berseragam Persib, Tom Hai tak hanya bermain 90 menit. Ia menuntaskan 100 menit penuh. Dan lebih dari itu, di detik-detik terakhir, di saat pemain lain merapat ke dalam, Tom masih maju, menekan dan memaksa para pemain Arema untuk tidak bernapas tenang. Itulah kegilaan yang lahir dari tempaan sunyi yang diberikan seorang Boyan Hodak. Dalam waktu singkat, ia mengubah Tom Hai. Dari pemain yang dicap lemah dan lamban, menjadi sosok Spartan yang tak kenal lelah berlari untuk klubnya. Kedatangannya di Persib penuh dengan ekspektasi besar. Begitulah beban yang menggantung di pundaknya. Ia datang dengan sorotan, dan penampilannya di Stadion Kanjuruhan sore itu, Tom menjelma menjadi pusat perhatian. Kanjuruhan seperti menjadi panggung tempaan fisiknya, dan ia menari di atas rumput, mengendalikan permainan, memaksa semua orang yang menonton bertanya, apa yang telah menempa Tom hingga bisa menjadi seperti ini? Pertanyaan itu semakin menguat ketika kita mengingat seorang pelatih Sintayong yang dikenal punya kemampuan terbaik dalam menempa fisik pemain pun ternyata tak mampu mengubah Tom agar bisa bermain full 90 menit. Artinya, memang Tom ini staminanya sudah sebegitu sulitnya untuk dioptimalkan. Dan terjadilah pertandingan melawan Arema FC. Boyan Hodak dipaksa berpikir keras tentang bagaimana caranya dan harus siapa pemain yang layak menemani Tom Hai di lini tengah, karena Mark Klok dan Luciano Goicoechea terpaksa absen. Dan satu nama dipilih untuk menemani Tom dalam menjadi jangkar lini tengah. Pemain itu adalah Frans Putros. Yang terjadi adalah Putros tak begitu optimal. Sebab defensive midfielder bukanlah posisi asli seorang Putros. Bahkan belum lama babak kedua berlangsung, Putros harus diusir keluar akibat red card. Setelah Putros keluar, pekerjaan Tom semakin terjal dan berat. Alih-alih kesulitan karena sendirian di lini tengah, Tom justru seperti menunjukkan kepada kita semua, aku dapat menghandle ini. Aku bisa membuat lini tengah tetap seimbang walau aku hanya sendiri. Dan sore itu dunia seolah berbisik, inilah detik-detik Boyan Hodak memperkenalkan kepada publik sepak bola negeri ini jika inilah monster barunya. Seorang pemain yang ternyata hanya menggunakan kata lemah dan tua itu sebagai kamuflasenya. Karena sejatinya Tom itu mampu dan ia sungguh gila ketika ia benar-benar ingin berjuang. Di tangan Boyan Hodak, Tom bukan sekadar pemain tengah. Ia adalah upgrade, sekaligus menjadi senjata baru. Dan sore itu di atas panggung hijau, kita melihat lahirnya El Profesor yang hampir sempurna. Penyeimbang lini tengah Persib ketika bertahan sekaligus pembangun serangan dengan umpan paling mematikan. Coba perhatikan bagaimana cara Tom bertahan di lini tengah Persib. Setiap langkahnya seperti menjadi peringatan bagi lawan. Jangan coba-coba lewat sisi tengah. Caranya menutup jalur passing sungguh presisi. Timingnya selalu tepat, dan tubuhnya seolah menjadi tembok yang tak bisa ditembus ketika serangan itu dibangun dari sisi yang ia jaga.
Namun, Tom bukan sekadar prajurit Persib yang berdiri kokoh di garis belakang. Ia adalah arsitek permainan, jantung yang mengalirkan bola ke setiap serangan Maung Bandung. Dalam urusan build-up, kualitasnya tak lagi pantas diragukan. Berkali-kali ia melepaskan umpan yang seakan memiliki mata, mengalir lembut di tanah, menyusup di celah sempit, lalu tiba-tiba menukik tajam menembus ruang kosong. Tak jarang pula bola ciptaannya melayang anggun melewati kepala lawan, jatuh tepat di kaki ataupun kepala rekannya yang berlari. Bahkan ketika para striker Persib terkunci rapat oleh kawalan lawan, ketika banyak pemain lain tampak kebingungan mencari jalan keluar, Tom justru tampil berbeda. Dengan ketenangannya, ia tiba-tiba berani mengambil risiko. Sebuah gocekan sederhana ia tunjukkan. Satu gerakan kecil yang membuat lawan terperangah. Ruang terbuka, dan seketika itu juga, Tom melepaskan tembakan keras ke arah gawang Arema. Walau tak menjadi gol, momen itu seakan menjadi pernyataan tegas. Tom bukan hanya pengatur ritme di lini tengah, tapi juga pemain yang bisa melakukan sesuatu gebrakan di saat Persib menemui jalan buntu. Setelah itu, Tom terus melesat dengan sprint penuh tenaga, membantu penyerangan Persib dari sisi tengah. Namun Tom juga tak pernah malas untuk turun membantu pertahanan ketika Persib diserang. Itulah determinasi yang membuat para penonton terpana. Namun di balik segala aksi heroiknya sore itu, di balik setiap umpan presisi, setiap sprint tanpa henti, dan setiap tetes keringat yang ia curahkan untuk Persib Bandung, tersimpan sebuah momen yang jauh lebih dalam. Sebuah momen yang membuat kita semua akhirnya mengerti mengapa Tom bisa begitu dicintai Bobotoh. Perhatikan baik-baik cuplikan ini. Kamera amatir menangkapnya tepat setelah peluit panjang berbunyi. Tidak ada ekspresi marah seperti masa lalu. Tidak ada teriakan penuh emosi. Tak ada lagi raut wajah masam. Tidak, yang kita lihat justru sebuah ketenangan. Tom berjalan perlahan menuju lorong ruang ganti, santai dan damai. Dan di wajahnya tampak hadir senyum lebar. Senyum tulus seorang pemain yang akhirnya menemukan tempatnya. Ia mengangkat tangan seolah berkata kepada ribuan pasang mata di stadion, "Inilah rumah yang kucari selama ini." Sebuah gestur sederhana, tapi justru disitulah letak magisnya. Senyum itu menjadi ikatan emosional yang tak lagi bisa dipisahkan. Tom bukan hanya pemain Persib, ia sudah menjadi bagian dari keluarga Bobotoh. Gestur itu memang sederhana, namun maknanya sungguh dalam. Kita semua tahu di klub lamanya, raut wajah Tom kerap terlihat dingin, muram, seakan ada beban yang tak pernah lepas. Tapi di Persib segalanya berubah. Di Bandung ia menemukan dirinya yang lain. Kita menyaksikan sendiri bagaimana Tom kini tak lagi canggung, tak lagi berjarak. Ia ikut bernyanyi, mengikuti chants, bahkan berjoget bersama Bobotoh. Dari seorang pemain yang dulu terlihat asing dengan kebahagiaan, kini ia berubah menjadi bagian dari kehangatan, bagian dari keluarga besar Maung Bandung. Dan disitulah letak keajaibannya. Bukan hanya soal permainan di lapangan, tapi bagaimana hati seorang pemain akhirnya bisa menyatu dengan suara ribuan orang di tribun. Sekali lagi, Tom bukan hanya pemain untuk Persib, ia hidup di dalamnya. Lewat gestur sederhana semacam inilah, Tom berbicara lebih keras daripada selebrasi paling megah sekalipun. Senyumnya, anggukan kepalanya, dan lambaian tangannya seakan mengirim pesan jelas ke seluruh Bobotoh di rumah. Ini baru pemanasan. Ini baru awal dari apa yang bisa aku berikan untuk kalian semua. Tom adalah sosok yang tak lagi haus sorotan. Ia tak butuh gestur teatrikal untuk menunjukkan siapa dirinya. Semua itu sudah pernah ia dapatkan di Eropa, bahkan sampai digelari El Profesor. Yang ia butuhkan kini hanyalah cinta.
kenyamanan, sebuah tempat di mana ketika ia bermain, ia merasa bukan sekadar bekerja, melainkan berjuang untuk rumahnya sendiri. Dan sore itu Stadion Kanjuruhan menjadi saksinya. Di sana lahir sosok Tom Hai yang bukan hanya membela Persib, tapi juga menjaga kehormatan dan wibawa Maung Bandung. Namun cerita tak berhenti di situ. Setelah peluit panjang berbunyi, ada momen yang membuat kita semakin kagum kepada seorang Tom Hai. Ia berjalan menghampiri pemain Arema FC, Arkan Fikri. Bukan dengan tatapan garang, melainkan dengan pelukan hangat. Sebuah rangkulan penuh kepedulian. Seolah Tom ingin berkata, bagaimanapun kerasnya laga ini, kamu tetap adikku di Timnas Indonesia. Tak hanya ke pemain Arema, bahkan kepada supporter tim Singoedan pun Tom begitu humble. Ia tahu namanya begitu besar. Adakah sifat arogannya? Tidak sama sekali. Sebelum meninggalkan lapangan, ia menghentikan langkahnya, menyusuri bocah-bocah untuk memberikan tanda tangannya. Di Persib, Tom juga bukan hanya menjadi pemain penting. Sesuai namanya, Profesor, ia mencerdaskan para pemain Persib dan tak jarang kita temukan potongan-potongan video yang mana Tom memberikan pidatonya untuk punggawa Maung Bandung. Bayangkan betapa beruntungnya para pemain Persib yang selalu mendapat wejangan dari pemain sekaliber Tom Hai. Bahkan Boyan Hodak pun terpantau mulai sering memanggil Tom Hai ke pinggir lapangan. Seakan-akan Tom adalah penerjemah taktik dan otak dari seorang Boyan Hodak, yang seolah berkata, inilah permainan yang aku inginkan dan tolong lakukan. Bahkan dengan semua itu, Tom tak menutup diri dan justru berbaur dengan hal-hal lumrah yang ada di negeri ini. Coba perhatikan di saat ia bonceng 3 dengan menggunakan sepeda motor. Atau coba perhatikan wajahnya ketika ia diberi uang saku harian dari manajemen Persib dan benar-benar mirip dengan orang Indonesia pada umumnya. Ia langsung memasukkan uang itu ke dalam saku celananya. Di Persib penampilannya begitu gemilang. Banyak yang berpendapat, bahkan tak sedikit analis yang meyakini, Persib kembali akan membuat sejarah besar di negeri ini setelah Tom bergabung. Dan kini semua mata tertuju pada satu nama yang mungkin tak pernah kalian sangka akan menjadi bagian dari Persib Bandung. Tom Hai, temuan emas Boyan Hodak yang datang sebagai pemain dicap lemah dan stamina yang cepat terkuras. Namun kini bersama Persib, ia menjelma menjadi sosok yang kuat, otak dari strategi, dan memiliki jiwa petarung yang tak kenal lelah. Kita tahu market value pemain ini sungguh gila. Namun Tom juga membuktikan bahwa harga dan kualitasnya tak pernah bisa berbohong. Karena yang lebih mahal dari itu adalah keberanian, dedikasi, dan semangat juang yang ia tumpahkan demi Persib Bandung. Dan jika Triple Champions itu benar-benar terwujud, maka sejarah akan menulisnya bahwa salah satu pilar penentu kejayaan Persib ditempa ulang oleh Boyan Hodak dan ia bernama Tom Hai. First game, Persib, crazy things happen, crazy atmosphere. Happy with the 3 points.